Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita mulai bersama. Silakan dipimpin berdoa salah satu dari kalian. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Silakan diperiksa kerapiannya. Ya. Sudah cukup? Ya, silakan duduk. Untuk selanjutnya saya absensi dulu ya. Iya, Pak. Anis Putri Setiawati, Aprilia Irmawati, Hadir. Krisdaska, Hadir. Lia Mardiani. Hadir. Dia semua ya. Iya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang bahagia ini, nanti kita akan belajar bersama tentang hari akhir. Tentang apa? Hari Hari akhir. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi hari akhir, saya ingin menanyakan kepada kalian dulu, masih ingat tidak materi kita sebelumnya? Masih. Tentang apa? Berpikir kritis. Tentang berpikir kritis. Berpikir kritis, kita ingat bahwa kita memikirkan tentang penciptaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang akhirnya menjadikan kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lah, pada materi kali ini, iman kepada hari akhir itu pun juga ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya, di mana iman kepada hari akhir harapannya setelah kita mengimani, kita meyakini adanya hari akhir, menjadikan kita lebih semangat, menjadikan kita lebih giat dalam beribadah. Karena apa? Karena kita yakin setelah hari akhir itu akan ada yang namanya hari pembalasan. Ada yang tahu hari pembalasan itu istilahnya apa? Yaumul jaza, betul. Atau nanti ada yang namanya hari pertimbangan amal. Namanya apa? Yaumul mizan, betul. Nah, nanti kita akan pelajari. Selain kita mempelajari tahap-tahapannya dalam hari akhir itu, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak sekalian, silakan nanti dilihat video yang akan Pak Imam tayangkan, silakan dicermati dan silakan kalian mulai mengumpulkan informasi yang selama ini kalian tahu tentang hari akhir. Kemudian nanti kita lihat tayangan videonya sehingga nanti kalian menjadi lebih paham tentang hari akhir. Siap ya? Berita pertama, gempa melanda wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang dan juga Kota Salatiga sepanjang hari ini. Dari dini hari hingga pukul 11 siang tadi, tercatat telah terjadi 1 kali gempa dan 13 kali gempa susulan dengan kekuatan magnitudo 3,6. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi. Gempa terjadi sepanjang hari ini di wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang dan juga Kota All Salatiga. efforts Gempa ending pertama for terjadi pada today. pukul See you tomorrow morning with new learning student. Take care of the weather. Have a nice Posisi day. pusat gempa berada di 13,0 Kota Salatiga dengan kedalaman 6 km. Gempa yang diperkirakan dipicu dari gempa dangkal sesar Merapi Merbabu ini pun membuat rentetan gempa susulan dengan magnitudo rata-rata 2,5 hingga 3,0 dan lokasi pusat gempa yang tak jauh dari gempa pertama. Hingga pukul 11 siang tadi sedikitnya telah terjadi 14 kali gempa
yakni 1 kali gempa utama dan 13 kali gempa susulan. Total sampai dengan jam 10. Bisa dicatat kesimpulannya ya dari video yang kita tampilkan. Masyarakat kami himbau untuk keamanan dan waspada, silakan beraktivitas secara normal. Berita pertama gempa. Untuk selanjutnya, ini ada video bagus kaitannya dengan pertobatan seorang preman. Jadi ada seorang preman yang baru-baru ini bertobat karena merasa ternyata hidup ini tidak selamanya. Nanti silakan disimak apa alasan seorang preman yang sudah sukses di Jakarta tetapi dia bertobat. Sampai kemudian akhirnya pengen belajar ngaji macam-macam, alasannya apa? Karena begini, setelah saya mualaf, ya, tahun 90 saya sudah mulai belajar doa, belajar sholat, ya. Jadi yang mulai kita ingat, karena umur itu kan makin kesana makin berkurang, menjadi muda, umur itu makin bertambah menjadi tua. Karena disitulah saya sadar bahwa kita hidup ini sementara. Karena kita tidak akan hidup selama-lamanya. Jadi hidup sementara di dunia ini ya pasti ada dosa yang sengaja berbuat dan sengaja tidak berbuat. Ya kalau memang Allah masih kasih kita kesempatan untuk kita perbaiki, memberi kesehatan yang sehat untuk kita berubah langkah-langkah yang dari tidak baik menjadi baik, ya kita harus tahu bahwa hidup ini adalah hidup sementara. Tepuk tangan untuk Hercules. Nomor 1 di Canberra, Australia, nomor 2 di California, Amerika, nomor 3 di Sydney, Australia. Yang keempat Baru SMA kelas 1. baru SMA, juga pengen kuliah di luar negeri. Ya, dia ingin mau jadi dokter, tapi kedokteran kalau mau ini minta di Inggris katanya. Oke, demikian tadi ada 2 video. Yang pertama menjelaskan tentang apa tadi? Video yang pertama gempa yang ada di Kota Salatiga, Ambarawa dan sekitarnya. Ya. Takut tidak kalau ada gempa? Takut. Apa gambaran ketika ada gempa itu yang kalian bayangkan apa? Roboh. Kemudian mungkin akan dosa ya. Bisa juga nanti kita terus ketimpa bangunan, meninggal dunia dan sebagainya. Berarti itu menandakan akan ada sebuah bencana ya. Nah, begitu baru gempa yang kekuatannya hanya berapa itu? 3 koma ya. Bagaimana seandainya nanti hari akhir ketika hari kiamat ya tidak hanya gempa tapi gunung itu akan berterbangan seperti aneh-aneh atau seperti kapas yang tertiup angin. Ya itu gunung, apalagi manusia seperti ya debu yang terbangan, artinya semua akan hancur. Makanya dengan melihat seperti ini harapannya nanti akan ada motivasi dari kita semua. Kemudian video yang kedua tentang apa? Ya, bertobatnya seorang preman yang ada di Tanah Abang. Preman yang ya sudah lama dalam dunia hitam. Ya, mungkin banyak sekali hal-hal yang dilakukan yang di luar ajaran agama Islam. Tetapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, seorang preman ini bertaubat. Tadi kalian catat tidak apa alasan dia bertaubat? Apa alasannya? Alasannya menyadari kalau hidup itu sementara. Ya, menyadari bahwa hidup itu hanya sementara. Inilah yang harus memotivasi kita untuk ya seorang preman yang begitu suksesnya, tetapi dia masih diberi oleh Allah hidayah sehingga dia mau bertobat. Oke, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya nanti kita akan berdiskusi.
kita akan membuat kelompok ya. Untuk membuat kelompoknya nanti kita akan berhitung mulai 1, sini. Kemudian diulangi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke. Silakan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 untuk membentuk kelompok. Ya. Tanpa suara silakan berpindah tempat kemudian membentuk formasi berkelompok. Bukunya sudah dibawa. Kemudian nanti kalian bisa setting supaya dibawa untuk apa berikutnya. Oke, sudah siap ya. Untuk kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Untuk kelompok 1 silakan ditulis materinya. Materinya adalah makna dan fungsi beriman kepada hari akhir. Saya ulangi, untuk kelompok 1 materinya adalah makna dan fungsi beriman kepada hari akhir. Dan untuk kelompok 2 materinya adalah membangun perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Membangun perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Sesuai dengan keimanan hari akhir di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. Di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 merinci ya. Merinci periode hari akhir. Merinci periode hari akhir. Kelompok 4. Kelompok 4 untuk materinya adalah menyajikan perilaku jujur. Menyajikan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Sesuai dengan keimanan hari akhir. Oke, sudah jelas semua materinya? Oke, silakan kalian mulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan temanya. Bisa didalami materinya. Silakan kalian cari searching di Google. Kemudian bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini sangat membumi sekali materi ini. Kaitannya dengan perilaku kita, perilaku masyarakat kita, lingkungan kita, sudahkah mencerminkan orang yang beriman pada hari akhir? Ya. Setelah ini nanti kalian presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti ada 2 poin tadi ya. Poin yang pertama makna. Bila makna itu termasuk salah satunya adalah pengertian belum imannya juga, dari akhirnya sudah diri. Jadi ada makna iman, jadi nanti sudah dari akhirnya kita tadi diusulkan yang betul dan maksud.
Saat jujur di sekolah, jujur di nah itu kan bisa dibagi tugas. Kalian nanti ya presentasi ya mencari dengan artinya ya. Jadi mencari jujur di keluarga dan di sekolah. Jadi mencari jujur ya. Nah, cari yang tanggung jawab di sekolah dan di tidak harus persis, tidak harus. Di kelompok ini apa tadi? Menyaksikan. Harus siswa adil bisa sebagai seorang pemimpin, presiden, gubernur itu bisa dibuat contoh. Nah, jadi harapannya memang kita belajar ini nanti saat nanti kita menjadi pemimpin itu nanti juga menerapkan perilaku itu ya, bisa dibagi ya nanti kan sesuai dengan yang presentasi. Ini aja. Nah, besok kita jamu ya. Aku
Untuk materinya bisa kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ataupun figur orang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalnya ada seorang ustadz, ada seorang kiai, ada seorang pak haji, itu bersikap taat dalam beribadah dan seterusnya, itu bisa juga sebagai contoh atau nanti sebagai kalian menggali informasi dari lingkungan seperti itu. Tuntutannya itu tujuan pelajaran itu kita memahami, kemudian kita digunakan. Lalu yang Dua menit lagi ya. Nanti bisa didiskusikan dengan kelompok yang lain juga.
Sudah cukup ya? Ya. Untuk diskusi kelompoknya kita anggap cukup. Kemudian silakan untuk kelompok 1 presentasi ke depan dari materi yang sudah didapatkan. Untuk kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan menyimak. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kemudian nanti juga bisa menyimpulkan dari kelompok yang presentasi di depan. Jadi setelah kelompok yang maju presentasi selesai, nanti kelompok yang lain bisa menyimpulkan secara umum dari materi yang sudah disampaikan. Silakan untuk kelompok 1 persiapan. Agak maju lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Frida. Sebelah saya, nama saya Krista. Nama saya Fani. Dan saya Farhan Putra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makna dan fungsi beriman kepada hari akhir yang akan dibacakan oleh Krista. 1. Beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini seorang muslim bahwa seluruh alam yang termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran.
Kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat susulan adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil, contohnya kematian. Artinya setiap orang yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Quran surat Al-Imran ayat 3 di surat 3 ayat 185. Kalimat kedua adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan Al-Qudrat dan Irodat alam semesta beserta isinya akan binasa atau biasa disebut juga kiamat besar. Fungsinya antara lain sebagai berikut: satu, sebagai pemeliharaan diri manusia selektif dalam berbuat, bertindak dan beramal. Dua, sebagai pemacu semangat, disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha menjauhi segala larangannya makin semaksimal mungkin. Tiga, sebagai penunjuk kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamal. Sebagai empat, sebagai penyanderaan bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Lima, sebagai pewujud akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia, di antaranya egoisme, takabur, sombong, serakah, pemalas dan kikir serta berusaha menumpuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada. Apa? Nomor 2. Makna iman kepada hari akhir dalam implementasinya atau penerapannya sebagai pelajar yaitu makna iman kepada hari akhir dalam implementasinya atau penerapannya sebagai pelajar. Makna iman kepada hari akhir dalam implementasinya sebagai pelajar bisa digambarkan pelajar bisa belajar dengan giat terutama tentang pelajaran agama, lalu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru secara tepat waktu. Sudah pertanyaan. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kali halus untuk kelompoknya. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
presentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Fitri Fitri. Perkenalkan, nama saya Dea Aibasari. Perkenalkan, nama saya Lia Mardiani. Perkenalkan, nama saya Arisa Dewarta. Membangun perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir di lingkungan sekolah, rumah, dan lembaga hidup. Perilaku adil di lingkungan sekolah adalah: 1. Guru tidak toleransi terhadap kesiswaannya. 2. Gantian melaksanakan tugas piket. 3. Membagi tugas membersihkan kelas secara merata. Perilaku jujur di lingkungan rumah atau keluarga yaitu: 1. Mengakui kesalahan kepada orang tua. 2. Mengembalikan kelebihan uang belanja pada orang tua. 3. Memberitahukan hasil ujian sekolah yang sebenarnya kepada orang tua. 4. Tidak mengambil dana anggota keluarga dengan sembarangan. Perilaku jujur di lingkungan masyarakat yaitu: 1. Tidak berbohong atau memfitnah orang lain. 2. Mengakui kesalahan jika pelanggar peraturan lalu lintas. 3. Tidak menyuap polisi ketika ditilang. 4. Mengembalikan uang kembalian belanja yang bersih. Berlaku bertanggung jawab di sekolah. 1. Mematuhi tata tertib sekolah, seperti menggunakan seragam tepat waktu. 2. Menghormati guru. 3. Menjaga kebersihan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket harian sesuai jadwal. 4. Memiliki sikap toleransi antar siswa dan tidak berkelahi antar sesama. 2. Tanggung jawab dalam bermasyarakat. 1. Berpartisipasi dalam kegiatan yang bisa membahayakan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. 3. Berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang. 4. Menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Perilaku adil di lingkungan sekolah. Guru tidak pilih kasih terhadap siswanya. Gantian melaksanakan tugas piket. Membagi tugas membersihkan kelas secara merata. Perilaku adil di rumah. Memberikan uang saku kepada anak sesuai dengan kebutuhan. Tidak membeda-bedakan anggota keluarga. Membagi tugas dalam keluarga secara merata. Perilaku sikap adil di masyarakat. Tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang bertanding. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. Memberikan kesempatan kepada berjalan kaki untuk menyeberang melalui zebra cross jika sedang lampu merah. Memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum. Apakah ada pertanyaan? Ada. Contohkan perilaku bertanggung jawab sebagai generasi muda yang sesuai dengan pada hari akhir. 1. Bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. 2. Memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kepribadian yang lebih baik. Apakah masih ada yang ditanyakan? Jawab tidak. Kalau cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya sangat menarik sekali. Jadi ada 4 materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tadi untuk materi yang pertama apa? Tentang makna dan fungsi beriman kepada hari akhir. Ya, makna dan fungsi iman kepada hari akhir. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 bagaimana ternyata hari akhir atau hari kiamat itu ada 2 ya. Yaitu apa?
Kiamat Sugro dan Kiamat Kubro. Sugro itu apa? Kecil. Artinya matinya seseorang atau sekelompok orang. Jadi belum total. Tapi kalau yang Kubro berarti yang besar di mana seluruh isi alam ini akan hancur, dan setelah itu nanti akan dibangkitkan kembali yang namanya nanti Yaumul Ba'ats. Kemudian materi yang kedua tadi apa? Membangun perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Perilaku jujur, tanggung jawab dan adil. Artinya orang yang beriman kepada hari akhir diharapkan dia juga akan menampilkan perilaku jujur, baik itu di masyarakat, di sekolah ataupun dimanapun. Kemudian juga bertanggung jawab. Tanggung jawab ini berarti semua orang pasti punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu dilaksanakan atau tidak, maka orang yang beriman kepada hari akhir pasti bertanggung jawab. Yang kedua apa? Yang ketiga? Adil. Adil ya, adil bisa juga konteksnya sebagai seorang pemimpin, konteksnya sebagai seorang orang yang mengikuti organisasi, itu juga harus adil ya, adil. Kemudian untuk materi yang ketiga tadi apa? Periode hari akhir. Nah ini, nah, mungkin kita akan menggambarkan sebuah perjalanan nanti di akhirat. Ya, ada perjalanan-perjalanan, ada terminal-terminalnya, ada pos-posnya yang harus dilalui sampai akhirnya nanti di namanya Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Apa balasannya? Surga. Di surga. Untuk yang kejelekan, yang maksiat berarti dibalas juga dengan kejelekan, yaitu akan di Kemudian materi yang terakhir apa tadi? Menyajikan perilaku adil, tanggung jawab dan jujur. Ya, menyajikan itu ya kita menampilkan. Ya, kita sebagai pelajar kita tampilkan bahwa kita itu iman itu tidak hanya sekedar kita percaya, tapi kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari. Jadi bisa kita juga melihat orang-orang di sekitar kita. Kira-kira mereka itu sudah menampilkan belum? Bong katanya orang Islam yang beriman kepada hari akhir, tetapi ternyata perilakunya masih belum. Ternyata perilakunya sudah. Nah, ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi kita dalam bersikap. Oke, menarik sekali untuk materi hari ini, sungguh luar biasa, dan kalian tepuk tangan untuk kita semua. Demikianlah untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, makna iman kepada hari akhir tidak hanya sekedar kita pelajari, tetapi harus kita implementasikan atau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi kesimpulannya, kita sudah banyak belajar tentang hari akhir pada hari ini, dan tentunya akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Silakan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.